Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu, dan selamat datang di V-Film. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita dari film The Glory, di mana ini merupakan cerita film yang menceritakan tentang seorang siswi yang bermimpi suatu hari bekerja sebagai arsitek. Dia menjadi korban kekerasan sekolah menengah yang dilakukan teman-temannya. Dia putus sekolah karena bullying. Kemudian dia merencanakan balas dendam pada para penyiksanya dan juga para penonton yang tidak melakukan apa-apa. Siswa itu sekarang sudah dewasa. Dia telah menunggu pemimpin penyiksanya menikah dan punya anak. Anak itu kini duduk di sekolah dasar. Perempuan yang pernah menjadi korban kekerasan di sekolah kini menjadi wali kelas dari anak penyiksanya. Plot balas dendam dimulai dengan sungguh-sungguh. Oke, sebelum lanjut, untuk kalian yang belum subscribe silahkan untuk subscribe terlebih dahulu, karena dengan itu channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal cerita di sini diceritakan kejadian di masa lalu, tepatnya 2004. Ada seorang guru yang hanya menanyakan kepada muridnya yaitu Park Yeon-jin kenapa dia merudung temannya, dan jangan mengulanginya lagi. Namun murid itu pun mengatakan kalau itu bukan temannya dan sempat menanyakan juga kepada gurunya apakah hubungan dia dengan ibunya, juga hendak menanyakan apakah dia selingkuhannya karena dia bersikap berbeda kepadanya. Scene selanjutnya yaitu saat di kantor polisi terlihat anak-anak sekolah itu dijemput oleh orang tuanya masing-masing, namun di sini ada dua siswa yang dijemput oleh gurunya, akan tetapi Dong-un saja yang kena marah oleh gurunya tersebut. Di sisi lain diceritakan Yeon-jin sedang kena marah ibunya, dan di sini ibunya itu sangat percaya dengan dukun, juga sering pergi ke tempat tersebut, dan menyuruh Yeon-jin juga menjauhi temannya dengan nama, Oh, karena mereka akan membawa sial baginya. Selanjutnya diceritakan saat di aula sekolah, ada beberapa anak yang sebelumnya dipanggil ke kantor polisi, justru tidak kapok dan malah melakukan aksi bullyingnya kepada Dong-un, yaitu dengan menggunakan catokan panas ke tangannya Dong-un tersebut. Kemudian setelah kejadian itu Dong-un lalu pergi ke ruang kesehatan, dan dia minta obat. Akan tetapi petugas di sana kepo dan menanyakan sebenarnya untuk apa dan apa yang terjadi, dan benar saja banyak luka di sekujur tangannya Dong-un, juga petugas itu menanyakan siapa yang melakukannya, dan Dong-un hanya terdiam. Tiba-tiba di balik gorden ada Yeon-jin muncul, dan dia mengatakan dia yang melakukannya. Scene selanjutnya tetap seperti sebelumnya yaitu banyaknya bullying yang dilakukan oleh kawanan siswa tersebut kepada Dong-un, dan Dong-un di sini sering kesakitan dan sangat menderita karena perbuatan mereka, dan beberapa hari setelahnya Dong-un keluar dari sekolah. Namun dia menyertakan bahwa dia keluar sekolah karena tidak nyaman dengan suasana sekolah karena dia sering dibully. Akan tetapi dia malah mendapatkan telepon dari gurunya dengan marah-marah. Selanjutnya di sini ibunya Dong-un disogok oleh ibunya Yeon-jin agar mengosongkan kontrakannya Dong-un. Sedikit informasi di sini Dong-un hanya mempunyai anggota keluarganya yaitu ibunya saja. Dan Dong-un sesampainya di kontrakan dia bingung karena barangnya semua sudah tidak ada, dan dia semakin terpuruk dengan terjadinya hal tersebut. Scene selanjutnya menceritakan perjuangan Dong-un untuk bertahan hidup, yaitu dengan bekerja walaupun dia sering mengalami kesakitan dengan luka yang dia miliki. Namun dia tetap berusaha semaksimal mungkin sesuai yang dia bisa lakukan. Kemudian diceritakan Yeon-jin dan teman-temannya itu ternyata suka membuli siswa lain juga selain Dong-un. Selepas Dong-un keluar dari sekolah, namun saat itu juga tiba-tiba Dong-un datang ke aula tersebut dan berbicara kepada Yeon-jin dan temannya tentang mimpi mereka. Dan saat Yeon-jin menanya balik Dong-un menjawab bahwa mimpinya adalah dia. Dong-un berharap bahwa dia akan bertemu lagi dengan Yeon-jin dan teman-temannya di masa mendatang, dan percakapan mereka diakhiri dengan senyuman Dong-un. Scene selanjutnya menceritakan tentang bagaimana perjalanan Dong-un dalam hidupnya dengan berusaha keras agar bisa bertemu lagi dengan Yeon-jin. Dia bekerja dan di sisi lain juga mencari informasi tentang Yeon-jin seperti di mana dia tinggal, kesehariannya apa, dan mencari informasi lebih tentangnya dan temannya yang pernah merudung dia di masa lalunya. Selanjutnya pada episode kedua diceritakan Dong-un sedang mencari informasi tentang Yeon-jin dan teman-temannya. Dia mencari tahu mengenai detail perkembangan mereka, mulai dari sosial media, karir yang dijalani, hingga kebiasaan sehari-harinya.
Kemudian di sini diceritakan juga Jae Jun telah mempunyai toko baju yang biasa digunakan sebagai kamar pas dari Yeon Jin. Namun pada saat itu ada pengunjung yang ingin mengepas baju, akan tetapi dihalangi oleh pegawai di sana karena di kamar pas tersebut sedang ada Jae Jun dan Yeon Jin yang sedang main kuda-kudaan. Scene selanjutnya diceritakan tentang Dong-un yang berusaha untuk terus memantau Yeon Jin dan teman-temannya melalui media sosialnya, dan Dong-un juga dibantu oleh temannya untuk hal itu, walaupun Dong-un kadang merasa kurang yakin dengan balas dendam yang akan dia lakukan, namun dia tetap berusaha sedikit demi sedikit agar mencapai waktu untuk melakukan balas dendamnya. Setelah itu Dong-un mendapatkan bahwa dia mendapatkan tawaran les, lalu dia segera pergi ke tempat tersebut. Akan tetapi saat les, murid lesnya melecehkan dia untuk menyuruhnya membuka baju, dan dia menolak lalu memberitahu bahwa les tersebut direkam yang tersambung dengan panggilan ibunya. Dong-un pun pergi, namun saat keluar dari gerbang dia merasa pusing dan dia pingsan begitu saja di jalanan. Scene selanjutnya yaitu dilihat Dong-un sudah berada di rumah sakit dan dengan seorang pria di sampingnya yaitu Jo Yo-jong. Scene berganti dan diceritakan saat pernikahan Yeon Jin. Dong-un pun hadir menyaksikan. Namun dia tidak melakukan apa-apa, hanya ingin mengetahui informasi lebih tentang Yeon Jin tersebut. Kemudian diceritakan di sini bahwa Yeon Jin bekerja sebagai penyiar cuaca, namun dia di sini ternyata tidak benar-benar membuat naskahnya sendiri, dan membayar lagi orang lain juga dia sempat jadi bahan omongan oleh penyiar cuaca lainnya. Scene berganti dan diceritakan bahwa Myung-oh bekerja sebagai bawahan Jae Jun, namun sayang dia sering diperlakukan tidak baik oleh Jae Jun tersebut. Selanjutnya terlihat bahwa Dong-un sedang melihat orang yang sedang bermain permainan Go. Saat hendak pergi dia berpapasan dengan Jo Yo-jong, yang kebetulan dia merupakan orang yang sebelumnya pernah bertemu saat Dong-un di rumah sakit saat dia pingsan di jalanan. Lalu Jo-yong penasaran dengan Dong-un dan lebih sering mengikuti kegiatan Dong-un. Dan akhirnya dia berbincang juga dengan Dong-un, dan di sini Jo Yo-jong adalah seorang dokter, makanya dia mengerti tentang kesehatan, juga dia mahir dalam permainan Go, dan akhirnya Jo Ye-jong memutuskan untuk menjadi gurunya Dong-un untuk belajar permainan Go. Lalu dia banyak menghabiskan waktunya untuk bermain Go dengan Dong-un, namun pada akhirnya Dong-un memutuskan untuk mengakhiri belajar Go kepadanya. Scene berganti dan diceritakan Dong-un selalu mencari informasi untuknya melakukan balas dendam kepada Yeon Jin. Di sisi lain diceritakan Yeon Jin dan suaminya Ha Do-yong sedang mengobrol dan Yeon Jin melakukan kebiasaannya yaitu merokok, namun dia segera mematikan rokok tersebut karena anaknya yaitu Ye Sol segera datang. Kemudian diceritakan bahwa Hye Jong bekerja sebagai tukang laundry, dan saat akan ketemu temannya dia menggunakan salah satu baju pelanggannya dan mengaku bahwa gaun tersebut dari pacarnya, akan tetapi gaun yang dia pakai itu adalah gaunnya Sarah yaitu temannya sendiri. Scene berganti dan diceritakan ada Myung-oh dan Dong-un di tempatnya Jae Jun, dan di sini terlihat bahwa Myung-oh tertarik kepada Dong-un yang sekarang, bahkan sempat Dong-un diajak minum olehnya. Lalu di saat mengobrol Myung-oh kepergok mendapat telepon dan Dong-un tahu bahwa toko itu bukan miliknya, dan dia tetap menjadi pesuruh Jae Jun. Di saat itu juga Dong-un melakukan negosiasi agar Myung-oh ini bisa mendapatkan toko ini sepenuhnya dan menyingkirkan Jae Jun. Kemudian diceritakan Dong-un mendapatkan apartemen sesuai kemauannya, yaitu persis di depan rumahnya Yeon Jin. Scene berganti saat Dong-un seperti biasa sedang mencari informasi. Tiba-tiba saja ada orang memergokinya dan dia sempat putus asa. Namun saat tiba dan mengobrol ternyata wanita ini yaitu Kang Hyun Nam bicara bahwa dia ada di pihaknya Dong-un. Akan tetapi dia punya satu permintaan yaitu agar Dong-un membunuh suaminya. Selanjutnya pada episode ketiga diceritakan Dong-un mendatangi kediaman Kang Hyun Nam. Akan tetapi terlihat bahwa dia sedang dianiaya oleh suaminya, dan itu juga biasa dilakukan bukan hanya ke Hyun Nam, namun kepada anaknya juga. Kemudian diceritakan di rumah sakit, Dr. Jo Yo-jong sedang memeriksa salah seorang pasien, dan ini menandakan bahwa dia sudah menjadi dokter sungguhan. Scene selanjutnya diceritakan kembali saat Jo Yo-jong dan Moon Dong-un berpisah untuk les dalam permainan Go. Akhir pertemuan mereka diikuti dengan rasa penasaran Jo Yo-jong untuk mengetahui apa tujuan Dong-un saat ini, karena terlihat bahwa Dong-un memiliki tujuan yang hendak dia capai, maka itu membuat Yo-jong penasaran, namun Dong-un pada akhirnya tetap meninggalkan Yo-jong begitu saja.
Lalu diceritakan Moon Dong-un dan Kang Hyun-nam bertemu untuk pertama kalinya. Dan Dong-un membuat sebuah kesepakatan dengannya untuk bekerja sama, lalu Dong-un juga sempat menyuruhnya untuk belajar mengemudi agar misinya bisa berjalan dengan lebih baik, dan Hyun-nam pun langsung belajar mengemudi. Di sisi lain juga Dong-un memberikan les kepada anaknya Hyun-nam yaitu Sun-a di sela-sela waktunya, dan akhirnya Hyun-nam pun mendapatkan surat izin mengemudinya. Tidak hanya itu Hyun-nam juga diajarkan untuk menggunakan kamera oleh Dong-un untuk melancarkan misinya. Lalu Hyun-nam pun melancarkan misinya dengan mengikuti orang-orang yang disuruh Dong-un untuk menyelidikinya, hingga Hyun-nam melaporkan hasil apa saja yang sudah dia potret kepada Dong-un. Selanjutnya diceritakan Yeon-jin dan anaknya yaitu Ye-sol. Namun di sini ada yang menarik, faktanya Ye-sol yang merupakan anaknya Yeon-jin, bukanlah anak kandung dari suaminya, akan tetapi Ye-sol adalah anaknya dari Jae-jun dan memiliki kesamaan memiliki kekurangan yaitu buta warna. Scene berganti dan diceritakan suaminya Yeon-jin yaitu Ha Do-yong itu sangat tertarik dengan permainan Go, bahkan dia biasanya menyempatkan diri untuk bermain Go di sela-sela kesibukannya. Dengan demikian itu juga alasan Dong-un untuk belajar Go, yaitu agar menarik perhatian Ha Do-yong kepadanya. Kemudian diceritakan Kang Hyun-nam yang sibuk mencari informasi mengenai teman-teman dekatnya Yeon-jin, dan di sini dia mengikuti Hye-jong dengan skillnya yang membuat dia menjadi seperti intel beneran. Lalu di sini terlihat bahwa ada Ha Do-yong yang sedang bermain Go, dan dia belajar membaca permainannya Dong-un, karena dia penasaran dengan Dong-un yang mengalahkan beberapa orang di klub semalam. Selanjutnya diceritakan bahwa rutinitas Dong-un tetap berjalan yaitu untuk memberikan les kepada Sun-a, akan tetapi saat dia akan memberikan les, di sini Dong-un terlihat bertemu dengan Jo Yo-jong yang dimana dia sangat ingin bertemu dengan Dong-un kembali. Dan mereka di sini sempat mengobrol, juga Jo Yo-jong memberikan alamatnya jika Dong-un penasaran dan ingin bertemu lagi dengannya. Scene berganti dan di sini terlihat bahwa ada Dong-un yang bertemu dengan Myung-oh. Dan Dong-un di sini bertemu dengan dia di suatu gedung kosong. Akan tetapi dia bicara salah satu fakta yaitu So-hee yang merupakan korban bullying mereka juga. Dong-un menceritakan bahwa So-hee itu tidak bunuh diri. Akan tetapi ada seseorang yang mendorongnya, yaitu tepat di gedung ini saat Myung-oh dan Dong-un bertemu, dan Dong-un di sini berencana untuk memanfaatkan Myung-oh untuk melancarkan aksi balas dendamnya. Kemudian di sini adanya acara pertemuan alumni di SMA-nya Dong-un dahulu, dan di sini dia bertemu dengan Yeon-jin dan teman-temannya namun hanya Myung-oh yang tidak mendatangi acara tersebut, dan di sini ada satu fakta bahwa Dong-un sudah menjadi wali kelasnya Ye-sol yang merupakan anaknya Yeon-jin. Saat Yeon-jin di atas panggung dan yang lain memberikan tepuk tangan, akan tetapi di sini Dong-un memberinya semangat paling keras dan yang lainnya mengikuti Dong-un untuk bertepuk tangan kembali, dan ini merupakan awal balas dendam Dong-un yang akan dia lakukan kepada Yeon-jin dan teman-temannya. Juga di sini Yeon-jin sudah merasakan ketidaknyamanan dengan kehadiran Dong-un dalam kehidupannya saat ini. Selanjutnya pada episode keempat diceritakan masa lalunya Dong-un, yaitu saat Dong-un di sekolahnya di mana tiada hari tanpa dibully oleh Yeon-jin dan kawan-kawan, dan itu sekarang menjadi tekad yang kuat untuk Dong-un melakukan balas dendamnya. Diceritakan kembali saat acara pertemuan alumni, di mana Dong-un menjadi orang yang paling meriah saat bertepuk tangan kepada Yeon-jin, akan tetapi Yeon-jin menyambut Dong-un dengan tamparan juga dengan marah-marah terhadap Dong-un. Scene berganti dan diceritakan Jo Yo-jong di rumah sakitnya. Ada satu fakta di sini di mana Jo Yo-jong merupakan putranya direktur di rumah sakit tersebut, namun ternyata ayahnya tersebut sudah meninggal dibunuh oleh pasien yang ditolong olehnya. Trending topik di sini semuanya tentang Moon Dong-un, dan saat itu juga Yeon-jin mendapatkan telepon dari Ye-sol. Yeon-jin mendapatkan kabar bahwa Ye-sol mendapatkan wali kelas baru di sekolahnya, namun wali kelasnya itu merupakan temannya Yeon-jin. Wali kelasnya sekarang yaitu Moon Dong-un. Dengan begitu Yeon-jin langsung menuju ke sekolah menghampiri Dong-un untuk memastikan apakah benar atau tidaknya. Dan terjadi beberapa perbincangan dari mereka dengan masa lalunya. Namun di akhir pertemuannya saat Yeon-jin hendak pergi, dia mendapatkan dari informasi grupnya bahwa wali kelas terakhirnya semasa SMA sudah mati dan dia langsung melirik kepada Dong-un. Namun faktanya di sini Pak Kim tersebut mati oleh So-han yang merupakan anaknya sendiri.
Lalu setelah itu Yeonjin mengancam jika Dong-un berani menyentuh Ye-sol maka dia akan menderita. Akan tetapi Dong-un yang sekarang sudah berani melawan Yeonjin dan menantangnya untuk menunggu aksi yang akan Yeonjin lakukan. Scene berganti dan diceritakan aktivitas Hyunnam kembali. Dia sedang menyelidiki Hyejong hingga mengetahui pola handphonenya dan di sini dia kadang berpura-pura dengan tingkah konyolnya. Kemudian diceritakan sedikit tentang pertemuan Dong-un dengan petugas kesehatan di sekolahnya dulu. Dong-un bertemu dengannya dan ternyata dia masih mendukung Dong-un juga akan membantunya untuk membalas Yeonjin dan teman-temannya. Juga dia berharap bahwa Dong-un akan menang dengan usaha panjangnya tersebut. Selanjutnya diceritakan pertemuan Dong-un dengan Myung-oh. Di sini Myung-oh membantu Dong-un karena dia berharap akan mendapatkan uang sesuai dengan yang dikatakan Dong-un. Dan Myung-oh diberikan alamat yaitu kamar mayat. Di dalam kamar mayat tersebut terdapat mayat Sohee yang merupakan korban bullying Yeonjin dan kawan-kawannya juga. Sohee mati karena terjadi perdebatan dengan Yeonjin dan akhirnya Sohee jatuh dari atas gedung. Maka itu bakalan menjadi uang untuk Myung-oh dan dia senang dengan apa yang didapatkannya tersebut. Hari-hari Yeonjin berisi kepanikannya terhadap Ye-sol yang takut dilakukannya kekerasan oleh Dong-un. Akan tetapi tidak terjadi apa-apa terhadap Ye-sol tersebut. Lalu diceritakan Dong-un mendapatkan informasi bahwa suaminya Yeonjin sering mengunjungi klub Go yang waktu itu Dong-un mengalahkan banyak orang di sana. Maka setelahnya Dong-un langsung mengunjungi klub tersebut berharap dia menemuinya. Dan mereka bertemu lalu akhirnya mereka melakukan adu permainan Go. Pada akhirnya Ha Do-yong tetap kalah oleh Dong-un. Namun dia tetap penasaran dengan Dong-un dan saat Dong-un hendak pergi dia menaikkan taruhannya agar Dong-un ingin bermain lagi. Juga ini merupakan akhir dari episode keempat, dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan alur cerita film The Glory yang bisa saya bahas. Untuk episode selanjutnya akan saya bahas di video berikutnya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.